Dan walaupun terlebih lagi saya bukan hanya sekedar INFJ, tapi menurut saya pribadi ya, entah ini self claim atau memang realnya seperti itu saya nggak tahu. Saya sudah kayak mengalami apa ya, spiritual awakening. Jadi seperti spiritual awakening, kebangkitan. Nah, jadi bukan, jangan diartikan kayak yang mistis-mistis gitu ya, bukan. Ini lebih ke psikologi. Nah, itu menjadikan saya semakin sadar makna dan tujuan hidup dan untuk apa saya ini diciptakan. Makanya saya punya tujuan yang paling tingginya tuh, saya ingin ikut andil dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah itu roadmapnya udah saya atur secara konsepnya, cuman secara detailnya belum saya bagikan karena saya bingung menyampaikannya dengan cara apa. Karena kalau dari segi penyusunan video saya masih sangat awam gitu. Itu pun ini saya ngedit video juga belajar dari nol. Nah, sendiri. Terus juga walaupun saya cuma sekedar cuap-cuap gitu, kan daya visualisasi manusia kan beda-beda kan. Cara penggambaran di otak mereka tentang apa yang mereka dengarkan kan beda tuh. Nah, saya khawatir banyak orang yang nggak sampai. Dan itu yang membuat saya tuh masih susah untuk monolog depan kamera. Kayaknya setiap saya menyampaikan satu kalimat, begitu saya ingin melanjut ke kalimat berikutnya, terdistraksi dengan pikiran nanti orang ngerti nggak ya apa yang gue ucapin tadi ya, jadinya buyar terus tuh gitu. Mohon maaf ya kayaknya kalau saya terkesan apa? Nggak apa-apa ya. Iya. Terima kasih banyak. Ini pengetahuan baru. Ya, dari sebuah insight baru gitu ya. Iya. Jadi ya itu memang banyak juga orang yang setelah saya dengerin saya ngomong, iya juga mas ya, iya juga ya. Gitu. Ya syukur kalau memang perkataan saya atau pemikiran saya bisa menjadi inspirasi, ya saya sangat bersyukur. Justru memang itulah yang saya harapkan. Saya ingin, jadi permasalahan yang ada di dunia ini sebenarnya bersumber dari kesalahan kita juga nih. Kita yang mempunyai kesadaran lebih tinggi dibandingkan orang yang punya kesadaran lebih rendah atau kecerdasan lebih tinggi, kita nih tidak berusaha membantu saudara-saudara kita yang mempunyai kecerdasan dan kesadaran lebih rendah. Kita cenderung lebih memikirkan diri kita sendiri nggak sih? Iya, Itu dia. Itu yang pengen saya targetkan terlebih dahulu. Saya ingin membuat orang-orang yang cerdas, yang mengerti, ini agar lebih peduli dulu nih. Baru nanti target selanjutnya, baru kita sama-sama mencerdaskan orang-orang yang kurang cerdas gitu. Strateginya seperti itu. Enggak semua orang berpikir seperti itu. Makanya itu betapa anehnya orang INFJ. Gitu, lebih holistik mikirnya, lebih dalam, lebih luas. Kekurangannya pasti setiap tipe kepribadian ada kekurangan. Nah, kekurangan saya sering terdistraksi yang tadi tuh yang saya bilang. Kalau misalkan saya sedang mengerjakan sesuatu, itu saya sering hilang fokus. Karena setiap saya mengerjakan sesuatu, entah saya menemukan kata atau kalimat atau melihat kejadian, itu saya langsung terhubung dengan masalah lain, kejadian lain, kata lain atau kalimat lain, yang itu sebenarnya jadi membuat saya berpikir luas, tapi melupakan fokus yang sedang saya kerjakan gitu. Kekurangannya itu. Jadi bisa dibilang saya ini tipe generalis dan akan sangat sulit untuk menjadi spesialis gitu. Keren ya, sampai sedetail gitu. Kenapa? Maksudnya sampai detail. Kalau misalnya Oh gitu, terima kasih. kalau masnya itu lebih ke generalis. Generalis. Oke, jadi lebih bisa mengidentifikasi diri sendiri gitu ya. Iya. Itu buah dari kedalaman berpikir yang saya lakukan setiap hari, di luar jam-jam saya bekerja.
banyak orang kalau kayak Inken nih sebagai customer dengerin saya ngomong kan banyak nih. Iya. Banyak yang mengira saya adalah ekstrovert gitu. Karena saya banyak ngomong gitu. Tapi setelah saya melakukan tugas ini, saya di rumah udah kayak apa ya? Bener-bener Diam. ya dia mengurung diri, bahkan banyak pesan atau chat yang saya tidak balas, tidak jawab. Gitu. Yang menurut saya kalau saya baca kan suka ada notif tuh ya kan awal. Iya. Nggak penting dimin aja. Hal yang benar-benar penting baru saya balas, dan orang-orang terdekat saya udah tahu itu. Oke. Gitu. Ternyata sebenarnya semua orang dengan profesi apapun itu Oh, ada sisi lainnya itu ya. iya. Nah itu dia. Jadi jangan dikira orang yang terlihat bahagia, ya belum tentu kehidupan seharinya benar-benar bahagia, ataupun mungkin sebaliknya. Gitu. Iya, benar juga sih. Itu makin membuat kita semakin lebih terbuka dalam berpikir dan menilai. Nah nanti saya ingin menyebarkan suatu rumus psikologi. Kalau ibaratnya kayak rumus fisika kan udah ada tuh kayak rumus-rumusnya gitu ya. Nah ini secara psikologi saya udah membuat rumus yang mungkin nanti baru akan saya sampaikan kalau memang saya sudah diberi panggung lebih banyak lagi ya. Karena kalau saya sampaikan sekarang timingnya nggak tepat. Dan saya yakin kalau rumus ini bisa sampai ke banyak telinga orang, mata orang, akan sangat drastis perubahan. Waduh, kayaknya ini banget ya. Iya. Sebenarnya planningnya jauh banget ya, maksudnya tuh bukan jauh banget, maksudnya udah ada tatanannya. Ya, udah ada roadmapnya gitu. Iya. Rutenya itu udah benar-benar saya targetkan gitu. Iya.